Penyanyi terkenal asal Kolombia, Shakira, baru berumur 4 tahun saat dia menulis puisi pertamanya. Di umur 13 tahun, dia sudah punya album pertama. IQ manusia rata-rata adalah 100 dan IQ Shakira 140, sehingga dia layak menerima undangan ke Mensa atau organisasi orang ber-IQ tinggi tertua di dunia. Nilai IQ yang melebihi 140 dianggap jenius. Shakira gak pernah kuliah, tapi dia punya cita-cita menjadi antropolog, orang yang mempelajari manusia di masa kini dan masa lalu. Shakira juga bisa bahasa Spanyol, Inggris, Prancis, Arab, Portugis, dan Italia. Alicia Keys adalah seorang musisi yang sangat berbakat dan pemenang Grammy. Dia mulai belajar piano klasik saat umurnya 7 tahun, dan setelah itu gak ada lagi yang bisa dia pelajari dari gurunya. Jadi, dia beralih ke jazz saat umurnya 14 tahun. Di umur 16 tahun, dia dapat beasiswa ke Columbia University. Alicia selalu dapat nilai A, tapi dia nggak ngelanjutin kuliahnya di semester pertama karena mau fokus ke musiknya. Rupanya ini menjadi keputusan yang tepat, karena saat itu perjalanan musiknya kian gemilang. Dia mendapat kontrak dengan Columbia Records 1 tahun kemudian. Natalie Portman baru berumur 11 tahun saat dia mendapat peran di film pertamanya asal Prancis. Dia juga tampil di teater dan menang Oscar setelah bermain di Black Swan. Meskipun sukses berakting, dia nggak menjadikan karir akting sebagai pilihan pertamanya. Dia juga lulusan jurusan psikologi Harvard pada tahun 2003 dan karyanya telah 2 kali diterbitkan di jurnal ilmiah. Natalie bisa 5 bahasa dan dia punya IQ 140. Cindy Crawford juga termasuk seleb yang sangat cerdas dan selalu mendapat nilai A. Dia lulusan terbaik di SMA dan menyukai sains. Dia juga mendapat beasiswa untuk kuliah di jurusan teknik kimia, tapi nggak meneruskan pendidikannya untuk memulai karir sebagai supermodel. Sharon Stone masuk kelas 2 pada umur 5 tahun. Sang guru telah menyarankannya untuk sekolah dini karena mereka melihat kecerdasannya. Dengan IQ 154, dia termasuk dalam 0,1% populasi terpintar di dunia. Dia baru berumur 15 tahun saat masuk kuliah dan mendapat beasiswa. Kemudian, dia belajar menulis kreatif dan seni rupa. Ashton Kutcher sudah mau diterima di Purdue dan MIT untuk belajar teknik. Tapi dia kehilangan beasiswanya karena telah membobol SMA-nya sebagai prank. Dia masuk Universitas Iowa, tapi keluar saat umurnya 19 tahun untuk menjadi model. Dia punya IQ 160 dan menggunakan kecerdasannya untuk menjadi pekerja keras. Dan dia memang bekerja keras di semua pekerjaannya. Dia mendapat pengalaman hidup berharga lewat berbagai posisi yang dia jalankan. Dia pernah menjadi petugas kebersihan dan juga pegawai toko daging. IQ tingginya membuat dia tergolong sebagai kategori jenius bersama dengan Einstein yang juga ber-IQ 160. Meskipun jenius, Einstein nggak langsung sukses. Setelah lulus, dia kesulitan mencari pekerjaan sebagai guru selama 2 tahun. Pada saat itu, prioritasnya bukan fisika karena dia sangat menyukai musik. Bahkan, dia sulit ngebayangin hidupnya tanpa musik. Lagi pula, bermain biola dan piano bisa membantunya menjernihkan pikiran. Stephen Hawking, juga ilmuwan jenius dengan IQ 160. Dia menjadi salah satu fisikawan teori terbesar di zaman sekarang. Dialah yang berteori kalau alam semesta kita berawal dari titik yang sangat padat dan kecil. Kalau dalam istilah sains sekarang, namanya adalah Big Bang. Dia banyak membahas soal antariksa seperti lubang hitam, radiasi Hawking atau radiasi thermal yang menurut sains telah dipancarkan oleh lubang hitam dan masih banyak lagi. Penulis, produser, podcaster, pembawa acara, dan komedian Conan O'Brien punya seabrek pekerjaan yang menarik. Dia lulus dari Harvard jurusan sejarah dan sastra. Koran sekolah memberinya gelar pelawak terbaik di kelasnya. Dia juga bagian dari klub IQ 160. Salah satu bintang Friends, Lisa Kudrow, memiliki IQ 154. Dia lulus S1 jurusan biologi dan sempat bekerja dengan ayahnya yang menjadi dokter. Tapi kemudian, dia merintis jalannya sendiri. Sitkom populer itu telah menjadi titik awal dalam karir aktingnya. Tapi dia juga produser berbakat yang acaranya menjadi nomine penghargaan. Kate Beckinsale telah bermain di banyak film terkenal. Meski begitu, dia juga unggul di bidang akademis. Saat masih muda, dia 2 kali memenangkan kompetisi W.H. Smith Young Writers yang bergengsi itu. Yang pertama, dia menang puisi, kemudian fiksi. Dia mempelajari sastra Prancis dan Rusia di Oxford pada usia 17 tahun. Kemudian, dia berhenti kuliah untuk merintis karir aktingnya.
Tapi beberapa waktu lalu, dia bertemu dosen sastra Prancisnya dulu dan mulai mempertimbangkan untuk menamatkan kuliahnya 26 tahun kemudian. Selain bintang Hollywood, ada juga atlet ini. Tiger Woods memiliki IQ 145. Dia pemain golf Amerika yang sangat berbakat dan sudah memperlihatkan kejeniusannya sejak usia muda. Dia menjadi juara termuda di kejuaraan amatir junior Amerika Serikat pada tahun 1991 saat usianya masih 15 tahun. Lalu dia berhenti kuliah untuk mengejar impiannya menjadi pemain golf profesional. Tapi kemudian dia menyesal karena nggak kuliah 1 tahun lagi di Stanford. Quentin Tarantino juga menjadi public figure yang ber-IQ 160. Dia baru berumur 14 tahun saat menulis salah satu karya pertamanya dan langsung mikirin ide untuk bikin film berikutnya. Tapi dia nggak pernah suka sekolah, jadi dia nggak kuliah. Satu-satunya pelajaran yang dia sukai adalah sejarah, karena menurutnya sejarah itu sudah seperti film. Tarantino juga keluar dari SMA untuk mendedikasikan waktunya pada karir film dan ngerjain proyek film yang mendapat penghargaan terbanyak. Dia telah memenangkan 2 Oscars. Matt Damon mulai menulis naskah Good Will Hunting saat dia masih kuliah. Saat itu, dia mendapat tugas di kelas penulisan naskah yang membantunya mengembangkan versi mentah film tersebut. Dia kuliah di Harvard University, tapi nggak sampai lulus. Tapi dia menang Academy Award dalam kategori naskah asli terbaik dengan teman kecilnya, Ben Affleck, yang menyelesaikan proyek dengannya. Meskipun dia berhenti kuliah untuk ngejar karir akting, dia masih dianugerahi medali seni Harvard yang bergengsi. Kebalikan dari Mr. Bean yang terkenal suka sembrono dan kocak itu, Rowan Atkinson adalah murid pintar yang mendapat nilai terbaik saat sekolah. Dia memiliki IQ sangat tinggi, yaitu 178. Rowan belajar teknik di Newcastle University, kemudian meneruskan Magister Sainsnya di Oxford. Setelah sekian lama menggeluti bidang ini, dia beralih ke karir akting. Dan dia telah berhasil bikin penontonnya terpingkal-pingkal di film yang nyaris nggak ada percakapannya itu. Jodie Foster pertama kali tampil di TV saat dia berumur 3 tahun. Kala itu, dia masih belajar membaca. Di umur 12 tahun, dia sudah mendapat peran di film Taxi Driver. Dan saat umurnya 18 tahun, dia beristirahat dari karir aktingnya, kemudian masuk Yale. Joseph Gordon-Levitt telah bertransisi dari aktor menjadi aktor, produser, sutradara. Bersamaan dengan itu, dia masuk Columbia University untuk mempelajari puisi, sejarah, dan sastra Prancis. Dia selalu beranggapan kalau pengajar punya peran terpenting di semua kelas. Setelah 3 tahun, dia berhenti kuliah karena mau kembali berakting. Dan dia punya reputasi sebagai salah satu aktor pintar di Hollywood. Eva Longoria selalu mandiri dan mencari uang sendiri sejak kecil. Dia bekerja keras karena mau membantu keluarganya. Saat SMA, dia bekerja di restoran. Selain itu, dia punya gelar magister dalam Chicano Studies dari Cal State Northridge University.